Lembaga keuangan, bank dan non-bank. A. Pengertian lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun tagihan, claims yang dapat berupa saham, stok, obligasi, bonds, dan pinjaman, loans, daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangan bank dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang bertugas mengatur perbankan dan keuangan melalui kebijakan moneter. Bank sentral merupakan bank pemerintah yang melaksanakan kebijakan perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Kedua, penyaluran dana kepada masyarakat. Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Yang ketiga, pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna pembiayaan investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diantaranya: yang pertama, pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau emiten dan penanam modal atau investor. Selanjutnya, pasar uang. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya, modal yang ditawarkan di pasar uang adalah jangka waktu panjang. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak yang melalui investasi dalam bentuk aset dan tetap baru yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpun dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Selanjutnya adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan, yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan.
merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Nah, yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan diantaranya A. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing. B. Perusahaan anjak piutang atau factoring. C. Perusahaan kartu plastik. D. Pembiayaan konsumen. Dan yang E. Perusahaan pegadaian. Selanjutnya, perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya, perusahaan modal Ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa. Dan pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak. Yang kedua, yaitu lembaga keuangan bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Yang ketiga, bank umum. Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat yang berupa giro, disimpan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilet giro. Bagi bank umum, giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Selanjutnya, peran lembaga keuangan bank. Pengalian aset atau asset transmutation. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan pinjaman. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Selanjutnya yaitu alokasi pendapatan atau income allocation. Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah transaksi atau transaction. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Terima kasih.